Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 1 pada mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang proyek kami dengan judul Audimosi, klasifikasi emosi suara manusia berbasis fitur domain waktu, domain frekuensi, MFCC, dan Milgram dengan perbandingan model SVM, Random Forest, dan CNN. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan saya, Nela Larina dengan NIM akhir 001. Kenalkan, saya Sumraf Judiarta dengan akhiran NIM 004. Kenalkan, saya Iwayan Nudiastana Sudarmawan dengan nomor akhiran NIM 025. Saya Igusti Ajidan Pramesti Maharani dengan NIM akhiran 049. Kenalkan, saya Ibu Tohika Saputra dengan NIM akhir 114. Adapun yang melatar belakangi kami dalam penyusunan proyek ini yakni Speed Emotion Recognition atau SER adalah sistem komputasi yang dirancang untuk mengenali emosi manusia secara otomatis dari rekaman suara sehingga mampu menangkap informasi psikologis di luar pesan verbal. Tantangan utama dalam membangun sistem ini adalah menentukan representasi fitur audio yang paling optimal. Untuk diproses oleh algoritma, sinyal audio mentah harus diekstraksi menjadi beberapa fitur, yaitu domain waktu seperti RMS energy dan zero crossing rate untuk menangkap dinamika sinyal, lalu domain frekuensi seperti spektrum centroid dan roll off untuk distribusi energi, serta MFCC yang meniru perspektif pendengaran manusia. Nah, fitur-fitur yang telah diekstraksi ini kemudian diklasifikasikan menggunakan metode machine learning tradisional seperti SVM dan Random Forest maupun pendekatan modern seperti CNN pada representasi Mel spektrogram. Karena efektivitas komposisi fitur sangat bergantung pada dataset, penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan emosi suara sekaligus membandingkan kinerja modelnya. Secara khusus, evaluasi difokuskan pada analisis perbandingan model ketika dilatih menggunakan 3 skenario, yakni yang pertama hanya menggunakan fitur domain waktu, yang kedua hanya fitur MFCC, dan yang ketiga adalah kombinasi dari seluruh fitur ekstraksi tersebut. Selanjutnya ada penrumusan masalah dalam proyek ini. Yang pertama ada pun tujuan. Tujuan kami menyusun proyek ini yakni untuk membangun model komputasi yang mampu mengklasifikasikan emosi berdasarkan suara manusia. Yang kedua, menganalisis secara komparatif pengaruh penggunaan kelompok fitur yang berbeda seperti domain waktu, MFCC dan kombinasi antara domain waktu, domain frekuensi dan MFCC terhadap akurasi model. Lalu yang ketiga untuk mengevaluasi dan membandingkan kehandalan algoritma SPM, Random Forest dan CNN dalam menangani tugas speech emotion recognition. Lalu ada pun asumsi dalam proyek ini, yang pertama, dataset speech emotion recognition yang digunakan memiliki pelabelan atau ground truth yang valid dan benar-benar merepresentasikan kondisi emosi pembicara. Lalu yang kedua, ada kualitas rekaman audio di dalam dataset memiliki rasio signal to noise yang cukup seragam sehingga fitur akustik dapat diekstraksi secara konsisten tanpa memerlukan preprocessing seperti noise reduction yang ekstrim. Lalu selanjutnya ada pun batasan masalah dalam proyek ini. Yang pertama, dataset menggunakan dataset public speech emotion recognition atau EN dari Kaggle yang berisikan rekaman suara berbahasa Inggris. Lalu yang kedua, ekstraksi fitur yang terbagi menjadi domain waktu yang dibatasi pada RMS energy dan zero crossing rate. Lalu yang kedua ada domain frekuensi yang dibatasi pada spectral centroid, spectral bandwidth, dan spectral roll off. Lalu yang ketiga ada representasi utama dibatasi pada 13 koefisien MFCC beserta turunan delta dan delta-delta. Lalu yang ketiga ada pemodelan algoritma, yakni yang pertama dengan pendekatan tradisional hanya menggunakan super vector machine atau SVM dan Random Forest yang dilatih dengan data tabular hasil ekstraksi fitur. Lalu yang kedua ada pendekatan modern dengan hanya menggunakan convolutional neural networks atau CNN yang dilatih menggunakan representasi gambar Mel spektrogram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tinjauan empirisnya. Pertama, kita menggunakan survey of audio qualification using deep learning. Mana penelitian oleh Revik dengan kawan-kawan. Ini menguji kinerja algoritma convolutional neural network atau CNN-nya untuk mengklasifikasikan emosi dari sinyal suara menggunakan dataset EmoDB. Mengingat CNN memproses data 2 dimensi, sinyal audio frekuensi dikonversi menjadi citra visual spektrogram pada tahap pra-promosesan. Guna untuk mengatasi keterbatasan jumlah data latih, peneliti menerapkan teknik augmentasi melalui downsampling dan penambahan derau atau noise synthesis. Untuk pendekatan konversi spektrogram yang dipadukan dengan argumentasi ini terbukti membantu model CNN dalam mengekstraksi pola fitur emosi, sehingga kualifikasi spek emotional recognition berhasil mencapai tingkat akurasi keseluruhan sebesar 58%. Kedua, ini kita menggunakan recognition of emotion with intensity from spec signal using 3D transformer feature and deep learning. Mana penelitian oleh Islam et al. Ini mengeksplorasi kombinasi algoritma 3D convolutional network dan bidirectional long short-term memory atau BLSM untuk mengklasifikasikan jenis serta intensitas emosi dari sinyal suara menggunakan dataset RAFDES. Ekstraksi fitur dilakukan dengan menggabungkan parameter MFCC, STFT, dan Cromona STFT guna membentuk representasi data 3 dimensi. Kinerja model dievaluasi dengan membandingkan kerangka kerja tunggal dan bertingkat. Hasil penelitian membuktikan bahwa pendekatan kerangka kerja tingkat di mana emosi diprediksi pada tahap pertama dan disusul oleh prediksi intensitas pada tahap kedua berhasil memberikan tingkat akurasi yang paling optimal dan secara signifikan mengungguli performa kerangka kerja tunggal. Ketiga, di sini kita menggunakan spectral recognition in mental health. Di sini systematic review of voice-based application, tinjauan sistematis oleh Jordan et al. Mana sini mengeksplorasi penggunaan algoritma speech emotion recognition mulai dari machine learning tradisional hingga deep learning untuk mengklasifikasikan gangguan kesehatan mental melalui sinyal suara. Dengan menganalisis 14 artikel ilmiah, penelitian ini mengevaluasi penggunaan ekstraksi fitur akustik dan prosodik sebagai penanda biologis klinis pada 3 skenario utama. Pertama itu ada risiko bunuh diri, depresi, dan gangguan psikotik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa arsitektur model sangat mempengaruhi tingkat akurasi. Model hibrida deep learning mencetak performa tertinggi dalam mendeteksi depresi dengan akurasi 98,7%, jauh mengungguli model linear tradisional yaitu 69,5%. Kesimpulannya di sini teknologi SRR memiliki potensi klinis yang sangat menjanjikan sebagai alat bantu objek dan non-invasif untuk screening dini serta pemantauan pasien. Tinjauan keempat, sini kita menggunakan speech emotion recognition based on multiple acoustic feature and depth convolution neural network.
Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan algoritma convolutional network (CNN) untuk mengklasifikasikan emosi dari sinyal suara manusia melalui kombinasi fitur domain waktu dan frekuensi. Tahap ekstraksi data menggabungkan parameter MFCC, zero crossing rate, LMS energi, spectral centroid, dan spectral roll-off untuk membentuk representasi akustik yang komprehensif. Kinerja model dievaluasi dengan membandingkan efektivitas penggunaan MFCC secara mandiri melawan gabungan seluruh fitur tersebut. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penggabungan berbagai representasi fitur akustik ke dalam jaringan di CNN memberikan tingkat akurasi yang lebih optimal dan secara signifikan mengungguli prediksi model yang hanya menggunakan satu jenis fitur saja. Yang kelima, sini menggunakan improving event recognition using MFCC and CNN based audio augmentation. Penelitian ini mengeksploitasi penggunaan algoritma convolutional neural network untuk mengklasifikasikan jenis tangisan bayi dari rekaman suara. Tahap praprosesan menggabungkan ekstraksi fitur male frequency spectral coefficients MFCC dengan teknik augmentasi data seperti peregangan waktu, manipulasi pitch, dan penambahan zero watt noise. Dimana gunanya itu memperkaya variasi data pelatihan. Kinerja model dievaluasi dengan membandingkan efektivitas penggunaan dataset asli melawan dataset yang telah diargumentasi dalam mendeteksi spesifikasi tangisan seperti sakit perut atau rasa tidak nyaman. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa integrasi interaksi MFCC dan augmentasi data pada jaringan CNN mampu meningkatkan kemampuan generalisasi model secara signifikan, sehingga menghasilkan tingkat akurasi classification yang jauh lebih optimal dibandingkan penggunaan dataset tanpa augmentasi. Jawaban terakhir itu ke-6, menggunakan speech annotation detection based on MFCC and CNN. Penelitian ini mengeksplorasi algoritma hibrida convolutional neural network CNN dan LSTM untuk mendeteksi emosi melalui ucapan manusia. Model ini menerapkan kerangka kerja dua cabang secara bersamaan. Cabang LSTM difokuskan untuk memproses pola sekuensial waktu dan di fitur MFCC, sedangkan cabang CNN memproses pola spasial visual dari Mel spektrogram. Kinerja algoritma dievaluasi berdasarkan efektivitas penggabungan pemrosesan domain waktu dan frekuensi. Ini berguna untuk mendapatkan prediksi kontekstual yang lebih komprehensif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa integrasi kedua fitur dan arsitektur tersebut sangat meningkatkan kemampuan pengenalan emosi, sehingga menghasilkan tingkat akurasi yang optimal dan secara signifikan mengungguli performa jaringan arsitektur tunggal konvensional. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke skenario eksperimen dan evaluasi. Yang pertama ada teknik preprocessing, di mana proses fundamental seperti sampling, quantization, dan juga coding diasumsikan telah selesai dilakukan pada saat rekaman awal melalui perangkat keras seperti mikrofon, analog to digital converter, dan juga software perekam sebelum file WAV dibentuk. Oleh karena itu, preprocessing yang dilakukan pada tahap ini difokuskan pada manipulasi sinyal digital tingkat lanjut. Yang pertama ada load dan resample, di mana proses resampling dilakukan untuk menyeragamkan nilai sample rate atau SR pada setiap file audio. Langkah ini sangat krusial yang bertujuan untuk mencegah kesalahan sistem dalam membaca dan membandingkan resolusi frekuensi akibat perbedaan SR asli di dalam dataset. Yang kedua ada trim silence, di mana melakukan pemotongan eliminasi jeda diam yang terdapat pada bagian awal maupun akhir rekaman suara. Hal ini dilakukan agar ekstraksi fitur nantinya hanya berfokus pada sinyal suara manusia tanpa memproses ruang kosong. Lalu yang ketiga ada normalisasi amplitudo, di mana teknik normalization digunakan untuk menyamakan skala volume seluruh file audio. Langkah ini penting untuk mencegah model machine learning salah menginterpretasikan perbedaan volume rekaman, mana yang murni disebabkan oleh faktor teknis seperti jarak mikrofon atau pengaturan gain yang menjadi sebuah karakteristik emosi. Lalu yang keempat ada penyeragaman durasi, di mana penyeragaman durasi rekaman dilakukan melalui pemotongan sinyal atau penambahan padding. Langkah ini memastikan dimensi Mel spektrogram yang dihasilkan selalu konsisten, yang merupakan syarat mutlak karena arsitektur CNN membutuhkan data input berukuran tetap atau fixed size. Lalu selanjutnya ada pembagian data. Agar model dapat dievaluasi secara objektif dan terhindar dari overfitting atau menghafal data latih, dataset dipisahkan menjadi beberapa bagian sebelum proses pelatihan dimulai. Yang pertama ada rasio pembagian atau split ratio, di mana dataset umumnya dipartisi dengan rasio 80/20, yakni 80% sebagai data latih atau training set untuk mengajarkan pola pada model dan 20% sebagai data uji atau testing set untuk mengukur performa prediksi. Khusus pada model CNN, sebagian kecil data latih disisihkan sebagai data validasi atau validation set guna memantau performa selama proses iterasi epoch. Lalu yang kedua ada trim silent untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan kelas atau class imbalance pada saat pemisahan yang digunakan metode stratified sampling, yakni teknik ini memastikan bahwa proporsi setiap kategori emosi di dalam data latih, data validasi, dan data uji seimbang dan merepresentasikan distribusi kelas pada dataset aslinya. Baik, saya akan melanjutkan deskripsi modelnya. Tahap pemodelan dilakukan pelatihan dan perbandingan tiga jenis model klasifikasi emosi berbasis audio, yaitu SPM, Random Forest, dan CNN. Kelas emosi yang diklasifikasikan meliputi angry, disgust, fear, happy, neutral, dan sad. Pertama sini ada SPM. SPM adalah algoritma kualifikasi yang bekerja dengan mencari filter atau batas pemisah terbaik antar kelas pada ruang fiturnya, sehingga jarak antar kelas menjadi semaksimal mungkin. SPM digunakan dengan kernel RPF, Radical Basis Fungsional, parameter regulasi dengan 10 dan gamma scale. Modelnya ini latih menggunakan fitur tabular hasil ekstraksi manual yang telah dinormalisasi menggunakan standar scalar. Sini ada Random Forest, itu adalah algoritma ensemble yang membangun banyak basis entry secara acak, kemudian menggabungkan hasil prediksi seluruh bahan atau votingnya untuk menghasilkan keputusan akhir yang lebih stabil dan tahan overfitting. Model Random Forest dikonfigurasi dengan 200 pohon keputusan, dan Random State itu 42 untuk menjaga reproduktivitas hasil. Model ini menggunakan fitur tabular yang sama dengan SPM. Nah, kedua model klasik tersebut, yaitu SPM dan Random Forest, lalu diuji pada 3 skenario fitur yang berbeda. Mana skenario A itu menggunakan fitur RMS energi juga dengan zero crossing rate, mana jumlah fiturnya itu 4. Terus skenario kedua, itu yang B, menggunakan fitur 13 coefficient MFCC dengan delta dan juga dengan delta, mana jumlah fiturnya itu akan berjumlah 78 fitur. Lanjut skenario ke C, mana menggunakan kombinasi A ditambah fitur domain frekuensi dan ditambah dengan skenario B, di mana jumlah fiturnya akan mencapai 88 fitur.
Baik, bisa lanjut dengan CNN, di mana CNN itu jenis deep learning yang bisa belajar pola dari data berbentuk grid kayak spektrogram. Nah, di sini tanpa perlu kasih fitur secara manual. Datanya itu berupa mel spektrogram ukuran 128 ml kalikan 169 frame. Itu dinormalisasikan ke 0 dan untuk training kami pakai optimizer Adam, loss functional sparse category, cross entropy, dan early spotting dengan pasien 5. Jadi kalau performanya nggak membaik lagi sama 5 iPods, training otomatis berhenti supaya nggak overfitting. Itu audio itu diproses terlebih dahulu di sampel ke 22.050 Hz. Nah, potong bagian diamnya lalu dinormalisasikan volumenya. Terus itu kita samakan durasinya yaitu sekitar 4 detik. Itu kita arsitektur CNN-nya, mana sini sama itu conv 2D itu menggunakan 32 filter, itu 3x3 dan ReLU. Itu kedua itu ada max pooling 2D, mana itu menggunakan 2x2. Begininya downsampling. 3 itu ada conv D, mana ada 64 filter dan 3x3. Itu ReLU. Keempat max pooling itu 2D, itu 2x2 dan ininya downsampling. 5 di sini ada perhatian. Itu akan diletakkan ke vektor 1D-nya. Keenam ada dense dengan 128 unit, begininya ReLU, dan 7 dropout itu ketiga biar tidak di sini untuk mencegah overfitting. 8 itu ada dense dot max dan itu ininya itu adalah output kelasnya. Oke, kita lanjut ke metode evaluasi dan kurang kinerjanya. Pertama ada skema evaluasi. Nah, dataset dibagi menjadi data latih, train, dan data uji tes dengan proporsi 80 banding 20. Ini dilakukan berbasis aktor untuk memastikan tidak ada kebocoran data antara aktor yang sama di kedua subnet. Setiap model data menggunakan data train dan dievaluasi performanya menggunakan data tes yang terpisah. Itu kurang kinerjanya karena di mana pertama ada akurasi. Mana itu persentase prediksi yang benar terhadap keseluruhan data uji. Kedua ada appreciation, mana itu rata-rata appreciation dari seluruh kelas. Itu menunjukkan dari seluruh prediksi pada seluruh kelas berapa persen yang benarnya. Ketiga itu ada recall, mana rata-rata recall dari seluruh kelas. Itu menunjukkan dari seluruh data aktual suatu kelas berapa persen yang berhasil yang terprediksi. Keempat adalah F1 score, di mana rata-rata harmonik antara appreciation dan recall, mana digunakan karena lebih adil karena distribusi jumlah data antar kelas emosi tidak seimbang. Kelima di sini ada classification report, mana itu menyajikan appreciation, recall, dan F1 score untuk setiap kelas emosi secara terpisah. Yang keenam, sini ada confusion matrix. Matriks yang membandingkan label aktual dengan label prediksi. Nah, ini digunakan untuk mengidentifikasi pola kesalahan klasifikasi antar kelasnya. Khususnya untuk model CNN, evaluasi tambahan dilakukan melalui pertama, kurva training history. Kedua itu analisis selisih antara train akurasi dan validation akurasi. Dan yang ketiga itu analisis selisih presentation dan recall per kelas untuk melihat arah bias model. Nah, kelasnya itu cenderung kurang ditebak atau terlalu sering ditebak. Baik, saya Surap Tudiarta dengan rekening NIM 004 akan melanjutkan terkait dengan implementasi dan evaluasi model. Nah, sebelumnya di sini kami menggunakan dataset untuk klasifikasi ini yaitu dataset speech emotion recognition. Dan di sini kami memilih dataset yaitu dataset yang krema, di mana dataset ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu ada dipisahkan berdasarkan aktor, berdasarkan kata-kata yang diucapkan dan emosinya. Nah, ini sangat relevan dengan klasifikasi ini supaya nanti setiap data itu memang unik dan belum dikenali, baik itu data training maupun data testing. Baik, untuk datanya sendiri kami split terlebih dahulu sebelum kami uji ke dalam model. Baik, sebelum kami masuk ke dalam model, di sini kami mempersiapkan atau preparation data tersebut terlebih dahulu, di mana kami memisahkan berdasarkan ID aktornya, yang kami pisahkan 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Lalu hasilnya, di mana terdapat 73 aktor sebagai data training dan 18 aktor sebagai data testing. Ini memastikan bahwa setiap data yang akan ditesting atau menjadi data validation itu memang belum dikenali pada saat training. Dan total data yaitu data training 5.000-an data dan testing 1.000-an data. Baik, setelah data didapatkan atau dipreparasi, di sini kami melakukan beberapa preparation untuk klasifikasi ini, yang dimana untuk preprocessing kami menggunakan sample rate, yaitu 22.050 Hz, dimana itu berarti setiap 1 detik terdapat 22.050 Hz. Nah, lalu untuk MFCC, kami menggunakan 13 koefisien, dan untuk frame-nya sendiri itu akan menghasilkan 169 frame, dikarenakan kami menggunakan framing, yaitu untuk frame length-nya, yaitu 2048, itu setara dengan 93 millisecond. Lalu untuk hop length-nya itu sekitar 512. Nah, ini akan menghasilkan overlap sebesar 1.536 sampel, di mana itu setara dengan 75% itu adalah frame yang overlap. Nah, ini memastikan supaya setiap frame itu smooth dan dipahami supaya tidak ada beberapa data yang terlewatkan. Nah, lalu di mana kami juga men-setting bahwa fixed duration nantinya itu 4 detik, dan untuk top dB disable yaitu 25 disable. Nah, untuk pre-processing audio, kami memastikan bahwa file dari data yang kami dapatkan itu sudah melalui pre-processing seperti quantization dan coding terlebih dahulu. Nah, jadi kami tinggal melakukan load dan resample dengan sample rate yang seragam, yaitu 22.000 tadi, di mana ini dilakukan pada bagian load di awal. Nah, setelah itu kami trim silence supaya beberapa bagian yang jeda di awal maupun di akhir itu dipotong. Lalu, kami normalisasikan amplitudenya supaya setiap data memiliki amplitude yang sama, yaitu di rentang -1 sampai dengan 1. Lalu untuk target atau penyeragaman durasi seperti pada target length yaitu target duration selama 4 detik. Jadi semua audio diseragamkan yaitu berdurasi 4 detik. Nah, setelah data siap, kami lakukan masuk ke proses framing dan winnowing. Nah, namun pada kasus ini kami menggunakan library Librosa, jadi ini dilakukan langsung pada library tersebut. Namun konsep ini tentunya harus kami pahami terlebih dahulu, di mana konsep ini memakai frame length dan hop length. Jadi setiap bagian yang ada di audio itu akan di framing terlebih dahulu atau dipotong-potong, lalu dilakukan windowing. Nah, untuk windowing sendiri
sini terdapat ilustrasi atau visualisasi contoh window dengan window-han itu akan menghasilkan pre-processing yang lebih halus di bagian awal dan di bagian akhir. Nah, ini akan memastikan bahwa inti dari audio akan didapatkan oleh model. Nah, setelah itu selesai, kami melakukan beberapa pengujian, dan itu pengujian tersebut menentukan beberapa fitur. Nah, untuk fiturnya, fitur yang pertama kami menggunakan domain fitur, yaitu domain waktu. Yang pertama itu kami ekstrak RMS energy dan juga zero crossing rate. Nah, untuk dua fitur ini kami ekstrak statistikanya, yaitu nilai min dan nilai standar deviasinya. Dan untuk domain waktu akan menghasilkan 4 fitur. Lalu untuk domain frekuensi kami mengekstrak spectral centroid, spectral bandwidth, dan spectral roll off. Nah, ini akan menghasilkan 6 fitur di mana kami sama-sama mengekstrak yaitu statistika dari min dan juga standar deviasinya. Nah, selanjutnya fitur yang cukup inti pada model ini yaitu MFCC. Nah, ini akan mendapatkan ekstraksi fitur yang menyerupai telinga dari manusia. Nah, di mana di sini akan mengekstrak beberapa fitur yaitu nilai statistika yang sama yaitu nilai min dan nilai standar deviasi. Dikarenakan kami menggunakan 13 koefisien dan kami mengekstrak fitur MFCC, delta MFCC, serta delta MFCC. Nah, itu akan menghasilkan 78 fitur sesuai dengan 13 dikali dengan variasinya ada 3, lalu dikali dengan fitur yang kita ekstrak yaitu nilai min dan juga nilai standar deviasinya. Nah, lalu dikarenakan kami juga akan menguji model modern yaitu model CNN, kami menggunakan spektrogram untuk menjadi inputan dari fitur CNN-nya nanti. Nah, di sini kita mengekstraknya untuk spektrogramnya dengan frame length-nya yaitu sesuai dengan apa yang sudah kita set yaitu 169 frame. Nah, itu dihasilkan melalui frame length dan hop length-nya, dan itu akan mendapatkan 169 frame. Nah, setelah semua itu selesai, maka kami memproses data dan menghasilkan ekstraksi fitur dari seluruh data yang ada. Setelah semuanya dijalankan, maka akan menghasilkan beberapa fitur di masing-masing datanya. Nah, setelah fitur-fitur ini siap, kita akan coba bandingkan, yaitu yang pertama. Nah, untuk training dan evaluasi model, yang pertama kami akan menguji dengan domain waktu saja, di mana kami menggunakan model tradisional yaitu random forest dan juga SVM. Nah, di mana yang pertama domain waktu saja, yang kedua MFCC saja, yang ketiga kombinasi dari semua fitur yaitu domain waktu, domain frekuensi, dan FFCC. Nah, setelah ini dilakukan, hasil yang kami dapatkan yaitu cukup mengejutkan, di mana hasilnya yaitu sebesar 40-an persen, 30-an sampai 40-an persen, dan yang paling rendah yaitu dari model SVM dan random forest, dan yang menyusul yaitu ada MFCC, dan yang paling tertinggi kombinasi. Nah, namun pada MFCC dan kombinasi ini akurasinya tidak jauh beda, sedangkan dengan domain waktu itu cukup jauh. Dan setelah model tersebut diekstrak, kami juga menguji CNN, yaitu untuk sebagai pembandingan dengan model modernnya. Nah, sedangkan untuk CNN-nya itu ada pada bagian ini, di mana kami tentunya menggunakan spektrogram sebagai inputan dari CNN-nya, dan di sini ada beberapa layer, yaitu ada convolutional layer, lalu ada max polling, lalu di convolutional layer lagi, dan di max polling lagi. Setelah itu di flatten untuk mengubah output dari hasil convolutional tadi diubah menjadi vektor satu dimensi. Nah, setelah itu didapatkan, maka ada layer yang terakhir yaitu layer dense yang mengkombinasikan seluruh fitur dan menghasilkan apakah emosi ini termasuk ke dalam emosi yang mana. Jadi probabilitas yang paling tinggi itu kelas emosi yang mana dari data tersebut. Nah, setelah itu didapat, kami sebenarnya melakukan 20 efforts, namun di sini efforts-nya tertunda di efforts ke-8. Di efforts Baik, untuk CNN-nya sendiri, sebenarnya kami melakukan 20 efforts, namun efforts-nya tertunda karena early stopping, di mana itu dikarenakan false-nya yang semakin memburuk atau tetap sama. Nah, di sini tertunda di efforts sekitar efforts 8 ke 9, dengan di mana false-nya yang terus menurun semenjak di efforts ke-4. Nah, dengan akurasi yang diambil yaitu 0,4. Nah, jadi hal tersebut membuat CNN tetap saja tidak terlalu relevan dengan data yang kami gunakan, di mana data yang kami gunakan itu masih cukup minim untuk CNN. Nah, setelah ini didapatkan, model semua didapatkan beberapa fitur dan ekstraksi modelnya, kami ekspor ke dalam model Pickle untuk kami gunakan dalam Streamlit. Nah, di mana model ini kita ekstrak berdasarkan beberapa hasil tadi ke dalam model bundle.pickle. Lalu untuk CNN sendiri kami ekstrak ke dalam file keras, di mana ini sesuai dengan library-nya, yaitu kami menggunakan TensorFlow. Nah, untuk bagian selanjutnya, setelah model didapatkan, kami memvisualisasikan atau mendemokan GUI-nya menggunakan Streamlit, di mana Streamlit ini kami ekstrak model Pickle-nya, lalu model tersebutlah yang akan kami gunakan untuk menjadi model inti dalam sistem Streamlit-nya nanti. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan implementasi dan evaluasi model, mulai dari bagaimana dataset yang kami gunakan, serta evaluasi yang kami gunakan sampai F1 score, akurasi, precision, recall, bahkan conversion metric kami juga gunakan. Baik, itu saja. Untuk analisis lebih jauh atau lebih dalam akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan analisis kritis yang terdapat pada model-model yang telah kami buat. Yang pertama, ada tabel hasil akhir dari model-model yang telah kita buat, yaitu ada model SVM, CNN, dan juga random forest, yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Baik, analisis kritis yang pertama yaitu ada perbandingan skenario fitur, di mana dibagi menjadi 3 skenario. Yang pertama yaitu ada skenario A, yang kedua ada B, ketiga yang C. Di mana skenario A ini kita hanya menggunakan model domain waktu saja. Nah, di sini mendapatkan akurasi di kisaran 32% sampai 35%, yang dimana ini termasuk adalah yang paling rendah. Dan mengapa model yang paling rendah? Dikarenakan
Fitur ini terlalu sederhana karena hanya mengukur karakteristik fisik mentah dari gelombang suara seperti tingkat volume atau amplitudo. Nah, fitur ini gagal menangkap elemen penting dari emosi manusia seperti intonasi dan timbre atau warna suaranya. Kemudian di sini skenario kedua yaitu kita menggunakan model MFCC saja, di mana akurasinya di sini meningkat ke 44% sampai 46%. Nah, sini mengapa meningkat? Dikarenakan MFCC didesain meniru cara telinga manusia memproses suara. Fitur ini berhasil mengekstrak karakteristik vokal track atau saluran suara, di mana rentang frekuensi emosi paling banyak diekspresikan. Nah, akurasi yang menaik ini atau meningkat membuktikan bahwa MFCC adalah fitur yang paling cukup dominan dan juga berguna untuk ekstraksi audio. Kemudian yang tiga yaitu ada skenario ketiga yaitu yang C, di mana ini memakai model kombinasi seluruh fitur. Untuk akurasinya di sini mendapatkan akurasi yang terbesar yaitu 46,92%, di mana mengapa akurasinya yang terbesar? Dikarenakan di sini kita menggabungkan fitur MFCC, domain waktu dan juga domain frekuensi. Nah, ini memang memberikan representasi data yang paling lengkap. Namun karena MFCC ini sudah melakukan model MFCC ini sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik, fitur tambahan lainnya hanya bertindak sebagai pelengkap minor sehingga peningkatannya sangat tipis dibandingkan skenario B. Kemudian untuk perbandingan selanjutnya itu ada perbandingan SVM dengan random forest, di mana untuk SVM di sini kita mendapatkan akurasi mencapai 46,92%, di mana SVM ini selalu cukup yang paling besar dari random forest. Dan untuk analisisnya mengapa? Karena SVM ini mendapatkan akurasi yang lebih besar. Kenapa? Karena fitur suara khususnya untuk MFCC menghasilkan data berupa angka desimal yang rapat dan kontinu. Nah, SVM ini sangat unggul pada data seperti karena ia memisahkan kelas-kelas emosinya menggunakan garis batas pemisah hyperlength. Mungkin kita ke contoh gambarnya saja. Nah, ini ada garis hyperlength yang luas dan juga melengkung. Untuk keluasan matematis ini bisa sangat akurat untuk membaca pola transisi frekuensi suara manusia yang halus. Nah, untuk yang random forest-nya, di sini kita mendapatkan akurasi paling besar sampai 44,47%. Nah, ini lebih kecil daripada SVM, di mana turun sekitar 2 hingga 3%. Nah, mengapa? Untuk analisisnya ini dikarenakan random forest mendapatkan akurasi yang lebih kecil, di mana random forest ini bekerja berdasarkan kumpulan pohon keputusan atau decision tree. Oke, mungkin kita dari gambar decision tree, di mana dari decision ini cara kerjanya adalah membagi data menggunakan aturan khusus dan cukup kaku, tegak lurus dan juga kotak-kotak, di mana jika nilai A lebih besar dari 0,5 maka akan ke model emosinya. Nah, ini cara memotong datanya juga cukup kaku, di mana tidak efektif untuk membaca pola spektrum suara yang sifatnya mengalir sehingga performa tertahan di bawah model SVM-nya. Selanjutnya di sini kita lanjut ke perbandingan antara machine learning modern yaitu menggunakan CNN dengan MEL spectrum dibandingkan dengan machine learning tradisional yaitu SVM dan random forest. Nah, di mana di sini setelah kita coba CNN dengan MEL spectrogram mendapatkan akurasi hingga 44,54%, di mana ini lebih kecil daripada machine learning tradisional. Nah, ini saya kita analisis mengapa? Dikarenakan algoritma deep learning seperti CNN ini membutuhkan banyak menggunakan data. Nah, di mana untuk mengenali pola dari sebuah gambar atau spektrogram, CNN ini membutuhkan jutaan sampel data karena dataset eksperimen ini berukuran kecil, sehingga CNN justru mengalami overfitting atau hanya menghafal data training dan kebingungan saat diberi data baru. Untuk bukti nyatanya, di sini proses training model CNN dengan spektrogram ini terhenti otomatis di epoch 9 dikarenakan untuk file loss-nya itu semakin meningkat. Kemudian setelah kita bandingkan dengan machine learning tradisional yaitu SVM dan juga random forest, di sini mendapatkan akurasi mencapai 46,92%, di mana ini untuk SVM lebih besar, dan sementara untuk random forest mendapatkan 44,47%. Nah, di sini setelah kita analisis mengapa lebih besar dan juga hampir sama dengan CNN, di mana model tradisional ini memiliki perhitungan matematis yang lebih sederhana sehingga jauh lebih tangguh untuk dataset berskala kecil sampai menengah. Nah, untuk model ini tidak membuang waktu mengolah gambar yang kompleks seperti CNN, melainkan langsung menggunakan angka-angka fitur seperti MFCC yang sudah matang. Nah, hal ini membuat model klasik, terutama SVM, bisa menemukan pola emosi dengan lebih akurat tanpa terjebak overfitting. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Titania dengan Imagiran 049 akan mendemonstrasikan hasil dari proyek kami yaitu Audiomosi. Jadi, ini adalah tampilan awal ketika kita akan mengakses Audiomosi. Pada tampilan awal akan terlihat sidebar di kiri yang berisi model klasifikasi, informasi model, dan akurasi model data test. Dan pada tampilan awal akan terlihat di mana kita bisa mengunggah file audio dengan beberapa catatan, yaitu file audio idealnya berisi ucapan manusia, bukan musik atau noise. Yang kedua, durasi file akan diseragamkan otomatis, jadi user tidak perlu memotongnya secara manual. Yang terakhir, hasil terbaik dari rekaman yang minim noise atau latar belakang. Jadi kita mulai saja untuk mengupload audionya. Jadi kita coba dengan
audio Angry, yang dimana audio Angry ini adalah audio yang paling mudah untuk dicek dengan akurasi tertinggi. Setelah kita mengupload audionya akan terlihat playback di sini untuk audionya, dan akan terlihat ketika reprocessing dan ekstraksi fitur selesai. Kita bisa lihat waveform dan MEL spektogramnya akan terlihat seperti ini. Kita bisa juga melihat hasil klasifikasi emosinya dengan model SVM, karena kita di sini memilih SVM. Lalu kita bisa melihat probabilitas per kelas emosi. Akan terlihat emosi marah dengan probabilitas tertinggi yaitu 40,55%, dan di emosi terendah ada netral dengan probabilitas 3,09. Dan kita bisa melihat juga detail nilai yang diekstrak dengan 87 fitur. Selanjutnya kita juga bisa mengatur ketika kita memilih model random forest di sebelah kiri, akan terlihat juga seperti tadi, dengan akurasi probabilitas marahnya ada di 44%, dan yang paling rendah yaitu sedih di 1,5%. Jadi di sini ada informasi model dan akurasi model menggunakan SVM dan random forest. Kita akan coba dengan mengupload yang lain, yaitu kita coba dengan happy. Nah, jika kita mengupload happy, kadang tidak semua akan dideteksi happy, karena kita bisa melihat bahwa probabilitasnya di sini sangat rendah, yaitu ada di 23,00, ada berada di peringkat 2, dan didominasi oleh emosi marah yang memiliki probabilitas 38,00. Sama seperti tadi, kita bisa memilih modelnya, dan kita bisa melihat juga probabilitas per kelas, dengan yang paling besar itu adalah marah, masih didominasi dengan marah. Dan yang terakhir kita coba untuk fear. Fear juga akan salah ditebak, yaitu pada model SVM yang paling tinggi probabilitasnya adalah emosi marah dengan nilai 31,38%. Dan yang fear atau takut berada di peringkat 3 dengan nilai 18,11. Dan yang terakhir kita coba dengan sound netral, di mana pada model SVM akan terlihat juga bahwa netral ada pada paling bawah, yaitu nilai 2,72 pada model SVM, dan random forest juga dengan nilai kecil 4,5 di peringkat ke-5. Seperti itu. Mungkin sekian demonstrasi dari saya. Kita akan lanjutkan ke kesimpulan. Baik, berdasarkan hasil analisis kami, ada 3 kesimpulan yang dapat kami paparkan. Yang pertama, sesuai dengan tujuan penelitian, sebuah model komputasi yang secara otomatis mampu mengklasifikasikan emosi manusia berdasarkan sinyal suara telah berhasil dibangun dan diimplementasikan. Pengembangan sistem Speech Emotion Recognition atau SER ini melewati serangkaian tahapan reprocessing audio untuk membersihkan dan menyeragamkan sinyal digital sebelum data tersebut diekstraksi. Sinyal audio mentah tersebut kemudian berhasil ditransformasikan ke dalam berbagai representasi fitur sehingga pola karakteristik suara siap dipelajari oleh algoritma klasifikasi. Yang kedua, berdasarkan analisis komparatif terhadap kelompok fitur, MFCC terbukti menjadi penyumbang performa paling dominan karena berhasil meniru cara telinga manusia memproses karakteristik saluran suara tempat frekuensi emosi diekspresikan. Sebaliknya, penggunaan fitur domain waktu saja memberikan akurasi terendah di kisaran 32% hingga 35% akibat kegagalannya dalam menangkap elemen penting seperti intonasi dan timbre. Meskipun skenario kombinasi seluruh fitur menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 46,92%, peningkatannya sangat tipis karena tambahan fitur lainnya hanya bertindak sebagai pelengkap minor bagi MFCC. Yang ketiga, hasil evaluasi kehandalan algoritma menunjukkan bahwa model mesin learning tradisional, khususnya support vector machine atau SVM, memiliki performa paling unggul dan tangguh untuk dataset berskala kecil menengah dengan akurasi puncak 46,92%. SVM mampu mengalahkan random forest karena keluasan matematisnya dalam memisahkan kelas-kelas emosi menggunakan garis batas pemisah. Jauh lebih efektif daripada aturan pemotongan kaku berbasis pohon keputusan. Di sisi lain, algoritma deep learning seperti CNN yang memproses MEL spektogram justru mengalami overfitting dan henti di akurasi 44,54% karena model kompleks tersebut membutuhkan jumlah sampel data yang jauh lebih besar untuk bekerja secara optimal. Selanjutnya, ada pun saran yang dapat kami berikan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, disarankan untuk melakukan eksplorasi fitur ekstraksi tambahan seperti chroma, tones, dan spectral contrast. Penambahan fitur-fitur ini diharapkan dapat memperkaya representasi fitur akustik yang dipelajari oleh model, khususnya pada domain frekuensi. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat mencoba arsitektur tingkat lanjut seperti kombinasi CNN LSTM atau CNN Bill STM. Arsitektur ini terbukti lebih unggul karena mampu menangkap dependensi temporal, urutan waktu, jangka panjang dari sinyal suara secara sekuensial. Dan yang terakhir, disarankan untuk melakukan evaluasi cross corpus dengan melatih model pada satu subset dataset dan mengujinya pada subset dataset lain yang berbeda. Hal ini penting untuk menguji kemampuan generalisasi model terhadap variasi karakteristik pembicara dan gaya ekspresi emosi secara lebih nyata. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila terjadi kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pertemuan lainnya.